إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rupanya doa kita 2 bulan yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah di Ramadan hari yang keempat. Mudah-mudahan sholat subuh kita, zikir kita, kajian kuliah subuh pagi hari ini, serta doa nanti yang bersama-sama kita panjatkan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya mengingatkan kepada kita, kalau selama ini kita berdoa kepingin masuk bulan Ramadan, bulan ini benar-benar disuguhkan untuk kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan." Jika datang permulaan hari pertama di bulan Ramadan, yaqulu Allah Ta'ala, Allah menyampaikan kepada kita 3 hal yang amat. Yang pertama kata Allah, "Man alladzi yuhibbuna fanuhibbu." Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Allah, aku akan cinta kepadamu. Yang kedua, "Wa man alladzi yatlubuna falatubbu." Siapa orang yang mencari aku, akan aku cari orang. Dan yang ketiga, "Wa man alladzi yastaghfiruna faghfiruna." Siapa orang yang mau meminta ampun kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni orang itu. Bihurmati Ramadan, sebab kemuliaan bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang kita harapkan kita hidup di dunia ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah gambaran siapa sebetulnya orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah beberapa waktu yang lalu di dalam kajian Senin malam Selasa pernah saya ungkap. Satu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah dipertemukan dengan seseorang yang menurut anggapan Rasulullah aneh. Karena orang itu bertempat di tempat yang cukup mulia, yang saat Isra Mi'raj Malaikat Jibril alaihissalam ini sudah parkir, tidak sampai naik ke Sidratul Muntaha. Kalau di dalam bahasa kitab Qissatul Mi'raj, "Tsumma rufi'a ila Sidratil Muntaha fa khasiyatuhu sahabatun fiha min kulli lawn
Setelah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Fata'akhkhara Jibril, malaikat Jibril sudah standby di tempat itu, tidak ikut naik. Tapi ketika Tsumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam di mustawa summa fihi shariful akbar. Begitu naik sampai di mustawa, Rasulullah ini mendengar geretan pena yang kira-kira menulis takdir kita. Barangkali kalau kita terjemahkan, hari ini yang hadir di Masjid As-Sakinah ini kira-kira sudah. Itu catatan. Nah, saat itulah wara'a rajulan mughayyaban fi nuril 'arsy. Rasulullah ini melihat ada sosok orang yang rupanya ditutupi oleh sinarnya 'arsy. Kalau bahasa kita kira-kira ya gerambian nggak kelihatan sih. Bahasa kita kira-kira Rasulullah berpikir orang kok ada di tempat ini. Ini kalau orang nggak mulia, orang nggak dicintai Allah, orang yang dekat dengan Allah nggak mungkin. Akhirnya sampai perasaannya amalan tahun Nabi ini malaikat apa para nabi? Rupanya jawabannya bukan. Itu adalah seseorang yang rajulun kana fid dunya lisanuhu ratban bi dzikrillah. Orang yang di dunia ini lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata satu orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang senantiasa lisannya berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang ini ternyata punya ciri, hatinya itu selalu tertambat kepada masjid. Betapa bahagianya kita ditakdirkan oleh Allah di tengah-tengah perasaan ngantuk seperti ini, yang mestinya lebih enak melanjutkan tidur, tapi rupanya Allah gerakkan hati kita ini ada di masjid. Dan yang ketiga, walam yastasib li walidayhi syai'un. Orang yang tidak pernah mengucap jelek kepada orang tuanya, yaitu siapa? Birrul walidain. Kalau dalam kacamata ini, rupanya orang yang dicintai Allah, orang yang dekat dengan Allah itu ada tiga. Orang yang senantiasa berzikir, orang yang hatinya tertambat kepada masjid, dan yang ketiga, orang yang lisannya ini tidak pernah mengucap jelek kepada orang tua. Sekarang yang kedua, kata Rasulullah di dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, "Wa man alladhi yatlubuna fa'atlubu." Siapa orang yang cari saya, akan saya cari orang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ini semuanya punya cita-cita. Kita ini semuanya punya hajat. Namun di balik itu kita pun punya problem kehidupan. Sungguh cita-cita kita, hajat kita, problem kehidupan kita tidak ada yang tak terselesaikan asalkan kita mau mencari Allah Subhanahu wa taala. Segalanya ini dalam genggaman Allah. Jika kita minta kepada Allah, minta dicarikan yang terbaik, Allah akan berikan kepada kita. Saya teringat fenomena kehidupan di kita ini beberapa waktu yang lalu ini. Rupanya ada tetangga yang datang ke tempat saya, suami istri, beliau menangis, beliau cerita, rupanya dia terlilit hutang. Yang satu di antaranya sampai rumahnya ini kayaknya kok harus dijual. Rupanya ketika datang ke saya, kalau bahasa lugasnya, kalau bisa Pak beli saja kan, daripada yang membeli orang lain, kira-kira kan bahasa. Tapi kebetulan waktu itu, ya di samping saya nggak punya uang, ya saya jawab, nggak usah kecil hati, kita ini punya Allah. Problem kayak apapun, asalkan kita ini mau menyertakan Allah di dalamnya,
dibacakan oleh anak-anak kita. Apa itu? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qawsadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allahu utawi Allah iku al-kafi, zat kang nyukup. Rabbuna utawi pangeran ingsun iku al-kafi, zat kang nyukup. Qasodna nejo sapa ingsun yang kita cari al-kafi, zat kang nyukup. Wajadna al-kafi, yang saya temui zat yang mencukup. Bahkan kafara al-kafi, yang mencukupi kita ini adalah Allah, zat yang mencukupi. Tidak usah kecil hati, saya pikir saya cerita. Rupanya dua orang ini Masya Allah tekunnya jamaah di masjid luar biasa. Karena setiap kali mau ke masjid mesti lewat rumah saya. Ya Allah, suami istri ini luar biasa. Ringkas cerita Bapak, selang beberapa waktu orang ini datang ke tempat saya untuk bisa menghadiri memulai acara khatmil Quran emak-emak di rumahnya. Akhirnya saya datang. Lah saya yang paling kaget, ini ceritanya dalam rangka apa? Mbak Tasyakura, alhamdulillah rumah sebelah ini kebeli. Karena uang rumahnya dia mau dijual, loh dia akhirnya bisa beli rumah sebelah. Maka Bapak Ibu tidak perlu kecil hati. Bahkan cerita yang masyhur yang pernah kita dengar, kalau tidak salah juga saya pernah menceritakan, di Pakistan ini ada seorang dokter ternama namanya Dr. Izhar. Ini saya contohkan biar kita ini tidak kecil hati menghadapi problem kehidupan apa. Kalau ini tadi sisinya dari dililit hutang, yang kedua ini beda lagi. Dr. Izhar ini seorang dokter ternama di Pakistan yang luar biasa. Bahkan jam terbangnya itu hebat. Satu saat saya ilustrasikan Dr. Izhar ini ada di Surabaya. Jadwal terbang beliau ini luar biasa, Jakarta, Bandung, Semarang. Di satu waktu dia harus ceramah di Jakarta. Akhirnya dari Surabaya dia naik pesawat berangkat ke Jakarta. Ada kejadian yang unik. Di tengah perjalanan ini cuaca buruk, sehingga pilot ini tidak bisa mengendalikan kecuali harus transit di bandara terdekat. Saya gambarkan sudah, kalau mau ke Surabaya ke Jakarta, tengah-tengah kira-kira Semarang, lewati Semarang. Ini Semarang harus transit juga karena saking beratnya cuaca. Akhirnya terpaksa transit di Semarang. Dokter Izhar ini bolak-balik melihat jam, tidak cukup ini naik ke sana. Akhirnya tanya lagi terus, Pak jam berapa kita akan berangkat lagi? Tidak tahu Pak, cuacanya tidak mendukung, tidak bisa memastikan jam berapa kita. Bapak apa ada kegiatan? Iya, saya ini ditunggu. Kata dokter Izhar. Akhirnya pihak penerbangan ini hanya menyampaikan, kalau boleh saya sarankan Pak, lebih baik Bapak naik kendaraan darat saja daripada tidak tentu menunggu kapan kita ini akan berangkat. Akhirnya dia putuskan manggil taksi, naik taksi. Begitu naik taksi langsung masuk tol Semarang Jakarta. Tapi apa yang terjadi Bapak? Begitu masuk tol hujan deras bukan. Supir ini sampai tidak bisa mengendalikan. Ya Allah, lah kok cuacanya kayak begini? Bagaimana nanti kalau ban kita tergelincir? Bagaimana? Pusing sekali supir. Akhirnya menyampaikan, Bapak, kalau diperkenankan bagaimana saya tidak lewat tol Pak? Saya khawatir jangan-jangan nanti kita ini
keluar dari tol lewat jalan biasa lebih parah. Hujan deras campur angin. Wah, puing supir ini bingung. Sampainya, nah kok cuacanya begini Pak? Nanti jangan-jangan ada pohon tumbang, kita semuanya kena. Nah lantas gimana? Bagaimana kalau saya usulkan lewat jalur alternatif? Kira-kira dulu kalau saya ke Pekalongan itu nggak lewat Solo, masuk Blumowong gitu kan kira-kira gimana Pak? Ya monggo sudah lakukan termasuk lewat. Begitu lewat situ rupanya tambah punya lagi cuacanya nggak enak, anginnya. Akhirnya supirnya kata, Bapak, saya sepertinya khawatir Pak. Lebih baik kita istirahat sejenak, nunggu hujan reda, angin hilang, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, ya sudah kalau memang yang dikehendaki seperti itu. Akhirnya sepeda mobil ini merapat. Pas merapat, kebetulan merapat ini ada rumahnya yang tidak begitu baik. Rumahnya ya tidak jelek-jelek amat. Oh, penghuni rumah ini keluar, seorang ibu tua keluar. Kaget kok ada mobil lewat. Bapak mau kemana? Tanya. Saya mau ke Jakarta Bu. Ini tadi lewat rupanya dan memungkinkan ada lewat jalan sini. Tapi supir saya bilang kalau bisa istirahat sejenak. Saya istirahat. Oh, monggo Pak, silahkan masuk. Akhirnya dipersilahkan masuk. Dokter Izar sama supir. Ya kira-kira kalau bahasanya ya disiapkan kopi. Kalau ada pisang goreng dikeluarkan pisang goreng, kira-kira kan begitu. Dan selama-lama waktu zuhur masuk. Ibu ini pamit, Bapak. Saya tak pamit, saya tak melaksanakan sholat sejenak. Oh monggo yuk. Akhirnya dia sholat. Karena rumahnya kecil sehingga dia sholat di pojokan ini kelihatan oleh dokter Izar. Dia perhatikan ibu itu sholat. Yang sangat terpana buat dokter Izar begitu sholat selesai, ibu ini mengangkat tangan nangis terseduh-seduh. Tangisannya terseduh-seduh. Akhirnya sampai dia berpikir dalam hatinya, kata dokter, ibu ini kayaknya punya problem. Ya Allah, makasih ya. Ya mudah-mudahan siapa tahu saya bisa membantu problem ini. Selesai sholat, selesai berdoa, ibu ini akhirnya duduk kembali bersama kami. Akhirnya dokter Izar ini memulai pertanyaan, Ibu, saya perhatikan seusai sholat tadi ibu kalau berdoa begitu menyayat hati, terseduh-seduh, tangisan seperti itu. Saya kok sepertinya jangan-jangan ibu punya masalah. Siapa tahu saya bisa membantu. Sudah sampaikan saja kepada saya. Akhirnya ibu ini menyampaikan, Bapak, saya di rumah ini tinggal hanya dengan cucu saya. Cucu saya ini ada di balik dinding ini, ada di kamar, sedang tergeletak sakit. Cucu saya ini baru saja pulang dari rumah sakit. Rumah sakit itu angkat tangan, tidak bisa menyelesaikan urusan. Rupanya menurut rumah sakit, peralatan ataupun yang lainnya spesialis ini tidak ada. Akhirnya terpaksa saya bawa pulang Pak. Namun ketika kemarin mau pulang, bagian administrasi itu hanya minta maaf tidak bisa melanjutkan ini. Namun dia cerita, ibu, kayaknya penyakitnya ibu ini di sini ada dokter spesialis, tapi dokter ini amat sulit ditemui karena jam kerjanya ini tinggi sekali. Ada acara simposium, seminar, selain dokter itu dia ini. Akhirnya saya tanya Pak kepada bagian administrasi, siapa dokternya? Dokter Izar. Makanya saya doa, saya hanya minta kepada Allah, temukan ya Allah kepada saya dokter Izar. Langsung dokter Izar itu mikir, ya Allah bu, pantesan. Tadi saya naik pesawat, cuacanya buruk ini, ya kira-kira doanya ibu. Loh, saya tidak pernah doa jelek Pak. Saya tidak pernah mendoakan orang lain jelek. Saya hanya berdoa, ya Allah temukan saya ya Allah dengan
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ternyata problem kayak apapun tidak ada yang tidak terselesaikan asalkan kita mau mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita punya masalah, bukan kita yang mencari menyelesaikan, tapi Allah kirimkan penyelesaian itu pada kita. Dan yang terakhir, wa man alladhi yastaghfiruna faghfirna. Siapa orang yang minta ampun kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni buat dia. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, berikan kita panjang umur, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat beramal soleh dan dapat kita diberikan oleh Lailatul Qadar. Mari kita doakan anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan dijadikan Allah anak-anak yang soleh-soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa mendoakan kita sebagai orang tua. Dan satu saat ketika kita diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Ma'ana syafa'atul umma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi al-Fatihah wa bi barakatil Jilani wal Ishaqi wasilati liman tabayyana minhu al-Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah lana ya Allah wa ahlina wa awladina wa jama'atina wa tullabina wa jiranina wa man hawlana ajma'in abwab al-khair wa hadina subul al-khair wa ja'alna min ahli as-salah wal khair wa khulutna ma'a khulata'i al-khair wa amalna ma'amalatika bi ahli al-ridha wal khair wa hshurna qatan ya Allah في زمرة أهل القرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل البؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم بالخير وختم لهم بالخير ورفعنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة الجديد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سورة الفاتحة. أدعى الله وإياكم أجمعين. والله يوفق المنطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.